Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Orang-orang yang mereka pada kalian, maka jika ada bagi kali kemenangan dari Allah, mereka apakah kami tidak ada bersama kalian? Jika ada bagi orang-orang kafir itu bagian, mereka berkata, apakah kami tidak memberi kemenangan atas kalian dan kami melindungi kalian dari orang-orang yang beriman itu? Maka Allah, Dia akan menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir itu atas orang-orang yang beriman dan jalan. Sesungguhnya nafik itu mereka hendak menipu Allah. Dia yang menikah. Jika mereka berdiri kepada sholat, mereka berdiri bermalas-malasan. Mereka riak pada para manusia. Tidak mereka mengingat Allah kecuali sedikit orang-orang ragu. Para demikian itu tidak kepada mereka ini, tidak kepada mereka itu. Barang siapa yang Allah sesatkan, engkau tidak akan mendapati baginya jalan. Hai orang-orang yang mereka beriman, kalian menjadikan orang-orang itu sebagai para pelindung dari orang yang beriman. Kalian menghendaki kiranya kalian menjadi bagi Allah sekalian alasan yang nyata. Sesungguhnya orang-orang yang itu dalam tingkatan yang paling rendah dari api neraka, tidak akan engkau jumpai di mereka seorang kecuali orang-orang yang dan melakukan perbaikan dan mereka berpegang teguh pada Allah, mengikhlaskan agama mereka bagi Allah. Mereka itu sama orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan pada orang-orang beriman itu pahala yang besar. Allah tidak akan melakukan penyiksa pada kalian jika bersyukur adalah Allah
Maha mensyukuri, lagi maha ahwi. Berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas-samaa'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arina Allaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim sajada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa fa'akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allahu a'lam. Allah tidak menyukai keterus-terangan dengan keburukan dari ucapan kecuali siapa dia dizalimi adalah Allah Maha mengetahui, aliman sami'an subhanallah adalah Allah. Zulima dia dizaliman tidak pakai barang ilah Kecuali minal qaul dari ucapan bisu'i dengan ul jahra keterus-terangan la yuhibbullah Allah tidak menyukai sama-sama Allah tidak menyukai keterus-terangan dengan keburukan dari ucapan kecuali siapa yang dizalimi dan Allah mengetahui. Jika kalian menampakkan kebaikan atau kali menyembunyikannya atau kali
memaafkan dari keburukan, maka sesungguhnya Allah Dia adalah Maha Pengampun Maha Kuasa. Maha Kuasa. qadiran, Maha Kuasa. afuwan, Maha Pemaaf. maha pemaaf. Kana fa innallah Sesungguhnya Allah ansuin dari keburukan. Ta'fu Kalian memaafkan memaafkan. kalian memaafkan. Au Atau tukhfuhu kalian menyembunyinya. membunyikan Au khairan tubdu Kalian menampakkan. menampakkan kebaikan. Jika jika sama-sama jika kalian Kalian menyembunyikan kalian memaafkan Allah, Dia adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. sesungguhnya Sesungguhnya orang yang mereka kafir kepada Allah dan para rasulnya dan dan mereka menginginkan sekiranya mereka memisahkan di antara Allah dan Rasulnya dan dan mereka berkata kami beriman dengan dan bermaksud dan mereka menginginkan sekiranya mereka antara demikian jalan di kiranya antara mereka mengambil jalan di antara demikian itu. Dari belakang sudah belum sabilan jalan dalika demikian baina di antara yatakhidu mereka mengambil sekira wa yuriduna mereka bermaksud menghendaki bagian yang lain yuriduna mereka menginginkan biba'din dengan sebagian yang lain. dan Naksud sebagian yang lain dan kami kafir dengan sebagian kami beriman dan rusulihi dan para rasulnya. Bainallah para Allah yufarriqu mereka akhirnya mereka memisahkan 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 apa membedakan? memisahkan. Oh, memisahkan. Ya. Sama-sama sesungguhnya orang yang mereka mereka menginginkan sekiranya mereka memisahkan antara Allah dan kata kami beriman dengan sebagian
dan kamu kafir dengan sebagian yang lain, dan mereka menginginkan sekiranya mereka mengambil jalan di antara demikian itu. Dan di antara Demikian itu. Oke. Mereka itu mereka itu Mereka yang orang yang kafir yang sebenarnya. yang Silakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. kami sediakan dan kami sediakan bagi Menghinakan. kafir itu siksa yang menghinakan. Dari belakang. belakang belum. Muhinan Menghinakan azaban siksa kafirin. bagi Kami sediakan bagi orang-orang kafir. Nah, Dan kami sediakan akon yang sebenar-benarnya. Akon yang sebenar-benarnya. Benar-benar orang kafir Al-kafirun orang-orang kafir itu Hum mereka ulaika mereka sama-sama itu mereka orang-orang kafir. orang-orang kafir sebenarnya sediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. siksa yang menghinakan. dan orang-orang Yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidaklah mereka memisahkan di antara satu dari mereka mereka itu akan kami berikan kepada mereka akan dia berikan pada mereka pahala-pahala mereka dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahiman Ghafuron wa kana Allah adalah Allah ujurahum pahala mereka Allah mereka dan dia akan memberikan pada mereka Ulaika saufa. Saufa akan ulaika Mereka min ahadin mereka minhum antara ahadin satu aina di antara mereka memisahkan dan antara seorang pun dari mereka mereka misalkan walam dan tidaklah warusulihi dan Rasul-Nya billahi Allah amanu mereka beriman alazina orang yang orang sama-sama dan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidaklah dibedakan antara seorang dengan di antara mereka itu pahala mereka
dan adalah Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dari belakang sudah. Ahli kitab meminta pada engkau sekiranya engkau turunkan mereka sebuah kitab dari langit. Maka sungguh mereka pada Nabi Musa yang lebih besar dari demikian itu. Maka mereka berkata, perlihatkan pada kami Allah mereka berkata tampakkanlah Ari, perlihatkanlah pada kami caranya dengan jelas dengan roh terang. jahroh. jahro apa? jahro Jahro. Jahroh. Allah caranya Mana itu? Oh, jahrotan. Perlihatkanlah pada kami Allah secara jelas. secara jelas. mereka akan mengambil itu Akhotat mengambil tuhum hapusan Soikoh Petir. petir itu. petir Itu Maka Apa tadi? karena kezaliman mereka. Petir. kedoliman mereka. kedoliman Karena kedoliman mereka. karena Kedoliman. kebaliman mereka mereka Kemudian menjadikan patung sapi itu Tidak baik. Patung anak sapi barang sesudah mereka Menjadikan pada mereka. bukti-bukti kebenaran yang nyata. Maka Maafkanlah. Maaf. Allah oleh kami Maka kami maafkan. Nani dulu. ya, maka kami maafkan Maafkan. dari demikian itu. Itu dan kami beri memberikan Musa memberikan Nabi Nabi Musa Musa Yang nyata. dulu Iya Ustaz. konon kekuatan yang nyata. Kekuasaan yang nyata. alasan apa kekuatan Apa? Sultanan kekuasaan. Kekuasaan. yang Ya, ini bisa kekuasaan, kekuatan, bisa kekuatan hujah. Tapi kalau ini kekuasaan. Sudah dari belakang ya? Belum. Mubinan, nyata. Sultanan, Kuasa wa ataina Musa. yang kami berikan kepada Nabi Musa. Zalika. Zalika Demikian an sekiranya afauna kami memaafkan. al-bayinat Memaafkan bukti kebenaran kebenaran yang nyata. ja'athum telah Telah Datang pada mereka. al-ijra min ba'dihi anak sapi Sambil patung anak sapi sesudahnya. apa yang telah ada mereka. Bu. Mereka mengambil. Ya Ustaz. Kemudian Kemudian Dia mengambil karena kezaliman mereka. keliman mereka. mereka kemudian mereka menjadikan anak sapi itu dengan karena kezaliman mereka Kezaliman mereka. Koiko petir rupa maka menimpa mereka
Arinallah wajhah. Arina, perlihatkanlah. Perlihatkan kepada kami. Dengan jelas. Maka mereka berkata, Maka mereka dari demikian itu demikian itu lebih besar. yang lebih Lalu Musa. yang meminta kepada Nabi Musa, maka sungguh minas sama dari langit kitab alaihim atas mereka antunas silah sekiranya diturunkan ahlul kitabi ahli kitab yas'aluka dia meminta meminta pada engkau Pada engkau. Dari awal meminta pada engkau. ahli kitab meminta pada engkau sekiranya diturunkan atas mereka dari langit mereka meminta lebih besar dari yang itu maka mereka berkata pada mereka karena kezaliman mereka. Kemudian mereka mengambil anak sapi dari sesudahnya apa yang telah datang pada mereka bukti kebenaran yang nyata. Maka kami memaafkan dari sesudah dari demikian dan kami berikan pada kita kekuasaan yang nyata. Kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat di atas mereka bukit Tur bukit Tur dengan mereka dan kami Dengan perjanjian mereka. bimisakihim dengan perjanjian mereka. dengan perjanjian mereka dan kami berfirman pada mereka masuklah kalian sambil bersujud dan kami berfirman pada mereka apa yang Kalian melanggar di hari Sabtu melanggar di hari Sabtu dan kami ambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Holigon misakon minhum wa akhadna dan kami isabti ada dalam la ta'du. Janganlah kalian melanggar dan kami berfirman pada mereka Wakulna dan kami berfirman misakihim wakulna belum sujadan sambil sujud al-baba pintu Pintu atau gerbang? itu udkhulu kalian mahum Kulna dan kami berfirman bimisakihim dengan perjanjian mereka bukit Tur bukit Tur di atas mereka
Warahmah dan mengangkat kami angkat Dan kami angkat. Sudah. Dan kami angkat. Dan kami Dan angkat kami angkat di angkat atas Dan mereka kami bukit angkat Tur. atas mereka Atas bukit mereka Tur. bukit Tur. Kemudian Dengan perjanjian mereka. kami berkata pada mereka, dan Dan masuk kami berkenan pada mereka. pada Masuklah ke lalu dan kami sambil beriman bersujud pada mereka. dan dan hari kami katakan kepada mereka. Sabtu lalu melanggar Dan janganlah Kalian melanggar di hari Sabtu. Kami mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Dari belakang, Holidon kokoh yang kokoh. Kokoh Misakon, perjanjian minhum, dari mereka. fa'akhadna, Kami mengambil telah mengambil isabati, di hari Sabtu la ta'du, janganlah kalian melanggar. kalian Lahum, melanggar bagi wakulna, kami sujadan, sambil bersujud kami katakan bersujud hulu udhulu, Masuklah kalian, lahum, bagi mereka wakulna, kami berfirman bimisaqihim, dengan perjanjian perjanjian mereka at-tura, itu fauqahum, di atas mereka dan kami angkat kami mengangkat sama-sama. dan kami mengangkat di atas mereka bukit Tur dengan perjanjian perjanjian mereka. dan kami Kami berfirman kepada mereka. masuklah kalian Masuklah kalian pada sambil bersujud dan dan kami berfirman pada mereka, janganlah kalian melanggar pada sapi dan kami mengambil perjanjian dari mereka perjanjian yang kokoh. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita baca dari awal. Allah tidak menyukai Allah tidak terus dengan keburukan dari ucapan kecuali yang didolimi mendengar mengetahui jika kalian mendapat kebaikan atau kalian memaafkan kalian memaafkan dari keburukan maka sesungguhnya Allah Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir pada Allah dan para rasulnya, mereka menginginkan sekiranya mereka menginginkan antara Allah dan para rasulnya, dan mereka berkata, kami beriman dengan sebagian dan kami kafir dengan sebagian. Dan mereka menginginkan sekiranya mereka mengambil jalan di antara yang mereka mereka orang-orang yang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang mereka beriman pada Allah dan para rasulnya, dan tidaklah mereka memisahkan di antara salah satu dari mereka. Mereka itu
akan memberikan pahala memberikan pada mereka pahala mereka dan aturan Allah kitab menanyakan bertanya pada engkau sekiranya Turunkan turunkan atas mereka suatu kitab dari langit. Sungguh mereka meminta pada Nabi Musa yang benar dari demikian itu. Maka mereka berkata, perlihatkanlah pada kami Allah secara jelas. Maka menimpa pada pada mereka mereka karena kezaliman mereka. Kemudian kemudian mereka mengambil anak sapi itu dari sesudah ayat yang telah datang pada mereka diri kebenaran yang nyata. Maka kami maafkan dari demikian itu, dan kami berikan pada pada Nabi Musa kekuasaan yang nyata. dan kami Angkat atas mereka bukit itu dengan perjanjian mereka, dan kami firman beri mereka masuk kalian pada itu sambil bersujud, dan kami berfirman pada mereka, janganlah kalian sangat dari mereka janjian yang kokoh. Sekarang apa? sekarang Jamak-jamak ya. Jamak-jamak rusul. Para kalau Rasul satu Rasul. Al-kafirun. orang-orang kafir Kalau satu perempuan jujur. Kalau satu Ajur. ajar al-bayinat. bukti Kebenaran yang benar. Kalau satu bayinat. Bayin. Nah, sudah itu yang jamak-jamak. bayin wazan fi ikhlasi mudhari. So, kemarin sudah sudah selesai sampai bab 6. Oh ya. 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 Ini urutan wazan. Ya. Kita baca dulu sama-sama bab awal sampai bab 6. Masing-masing dikasih contoh 1. Bab 1, fa'ala yaf'ulu. Sama-sama. Alla yaf'ulu. Dan wa makalan fahuwa fa'ilun qabat itulah tahun alun Yakaro. Syukron wa maskaron. masturun wa zaka masturun uskurlah taskur maskarun Tapsani. Tapsani Fa'ala yaf'ulu. ala fahuwa fa'ilun maf'ul If'ilat taf'il maf'ilun khabaro. Ron wa makaron fahuwa kadirun wa zaka uskurlah Bab 3. bab La yaf'alu. Maka maf'ulun if'ala taf'al maf'al mif'alun. Bab 4. Contohnya belum ya. Fataha yaftahu. Anwa maftahan. Fatihun.
Iftahlah taftah maftahun. Bab 4. Fa'ilah. Fa'alu fa'lan wa ma'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'al Ada. Hamidah. Hamidah yahmadu. Hamdan wa mahmadan. Hamidun wa daka mahmudun Matlah tahmad mahmadun mahmad ta'ada. Bab 5. fa'u Ila yaqulu lan wa maf'alan fahuwa fa'al fa'alan wa daka ta'ada. uf'ul Ufulla tabul maf'alun maf'ad ta'ada. Asuna. kasuna yaksu Nan mas wa hasanun wa daka ta'ada sunnah sun ma'at Bab 6. Fa'ila yaf'ilu. Sama-sama. alan kama tapi alun Itu bab 1 sampai dari bab awal fa'ala yaf'ulu. Jadi au. Bab sani fa'ala yaf'ilu. Berarti ai. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Berarti aa. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Berarti ia. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Berarti uu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu. Berarti ii. Tadi urutannya a u a i a a i a u i i. Baca a u a i a a i a u i i a u a i a a i a u i i a u a i a a i a u i. Itu urutan wazan. Au bisa disebut fathu domin. Bab 1 fathah domah. Bab 2 ai berarti fathu kasrin. Bab 3 aa fathatani 2 fathah. Bab 4 ia berarti kasru fathin. Bab 5 uu berarti domu domin. Bab 6 ii kasrotani. Itu dulu ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita pahami? Kita pahami. Allah tidak menyukai keterus-terangan dengan keburukan dari ucapan. Ini kata-katanya kalau diurut bulat ya. Kalau ditata gimana? Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang disampaikan secara terang-terangan. Allah tidak suka. Kecuali orang yang didolimi. Berarti kalau orang didolimi tidak apa-apa. Ya, mengucapkan kata-kata yang buruk tidak disukai kecuali orang yang didolimi. Berarti kalau orang didolimi tidak apa-apa mengatakan perkataan yang buruk dengan terang-terangan, gitu ya. Kecuali karena orang yang didolimi dikecualikan, tidak termasuk yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, gitu ya. Jadi gimana ucapan yang buruk yang dilakukan terang-terangan itu apa? Yang pertama, ya ucapan yang buruk-buruk atau menjelek-jelekan orang, ngolok-ngolok orang. Itu disukai oleh Allah. Allah tidak suka, berarti perbuatan seperti itu dilaknat oleh Allah dan akan berbuah azab kalau dia tidak bertobat atau minta maaf. Tidak.
Kecuali orang yang didolimi. Tapi kalau orang didolimi tidak apa-apa mengatakan yang buruk sebagai balasan setimpal. Tidak apa-apa itu artinya apa? Dia tidak menanggung dosa karena dia bukan yang memulai. Ya, dia cuma membalas. Jadi kamu bodoh sama. Kamu tolol sama. Gitu ya, sama. Tapi kalau lebih, maka yang melebihi itu yang dolim. Ganti dia yang dolim. Tapi kalau membalas setimpal, tidak apa-apa. Gitu ya. Yang menanggung dosa yang pertama. Yang kedua, yang tadi tidak menanggung dosa. Karena orang yang terdolimi dikecualikan oleh Allah. Itu pengertian pertama, ucapan yang buruk yang dilakukan terang-terangan. Pengertian kedua, yang dimaksud ucapan yang buruk adalah apa? Apa yang kedua? Yang pertama ya ucapan yang jelek-jelek itu, yang ngolok-ngolok, maki-maki. Yang kedua apa? Yang kedua, doa-doa yang buruk. Ya, doa yang buruk. Jadi gimana kalau doa? Allah tidak menyukai doa yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Kecuali orang yang didolimi. Berarti semua doa yang buruk-buruk itu tidak disukai oleh Allah. Kecuali orang yang didolimi. Berarti orang yang didolimi boleh mendoakan buruk. Paham ya? Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Orang yang terdolimi mendoakan buruk boleh. Lah kok boleh? Padahal doa yang buruk. Kenapa? Boleh-boleh, jadi boleh, kecuali orang yang terdolimi dikecualikan, bukan termasuk yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa kok boleh? Karena itulah fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang terdolimi. Diizinkan, dibolehkan, dan dijanji doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu fasilitas Allah berikan kepada siapa? Orang yang terdolimi. Supaya orang tidak berani-berani berbuat dolim kepada siapapun. Gitu ya. Jadi selemah-lemah dia, masih mampu dia berdoa. Dan doanya diizinkan oleh Allah. Dijanji akan dikabulkan. Nah, itu bahaya. Gitu ya. Makanya orang itu kalau dolim kepada orang, maka orang itu tersandra kepada orang yang terdolimi. Kalau sampai doa buruknya berat, bahaya. Gitu ya. Nah, cuma nanti begini, memang orang yang terdolimi boleh mendoakan buruk kepada orang yang dolim sebagai fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, tetapi doa buruknya tidak boleh berlebih-lebihan. Gitu ya. Didolimi kecil, doa buruknya terlalu besar. Ganti dia yang dolim dengan doanya. Sama. Gitu. Jadi kalau diajarkan lihat doa kedoliman, doa dolim yang setimpal yang bagaimana? Nah, itu diterangkan bahwa andaikan hak kita diambil oleh orang, ya berdoa kepada Allah gimana? Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi dia, gitu ya. Tolonglah aku untuk menghadapi dia, terus ambillah hakku yang dirampas oleh dia. Itu boleh. Gitu. Atau kalau dolimi dalam bentuk apa? Menyakiti misalnya. Jadi doanya gimana? Ya Allah, balaslah dia atas kejahatan dia dengan balasan yang setimpal. Boleh. Gitu ya. Tapi setimpalnya Allah itu sudah luar biasa. Gitu ya. Jadi gitu. Atau kalau dia tidak berdoa seperti itu, melebihi, tidak boleh. Ya, misalnya ada teman utang berapa? 10.000 ditagih tidak nyaur-nyaur, ini kan dolim gitu ya. Terus dia jengkel mendoakan ya Allah apa misalnya matikanlah dia misalnya gitu ya, atau apa buatlah dia kecelakaan sampai kakinya putus. Lah itu padahal cuma 10.000, terus doa jeleknya begitu besarnya, maka kalau begitu ganti orang yang berdoa itu yang dolim gitu ya. Jadi boleh. Tetapi walaupun orang terdolim itu balas keburukan setimpal boleh, mendoakan buruk
Asalkan tidak melebihi kezaliman juga tidak apa-apa, boleh, gitu ya. Tapi walaupun boleh begitu, jika kalian menampakkan kebaikan, ya, atau menyembunyikannya, atau memaafkan dari keburukan, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi kalian menampakkan kebaikan artinya apa? Kamu tidak balas keburukan dia dengan kebaikan, dengan keburukan, tapi malah kamu tampakkan balas kebaikan yang nampak kepadanya. Ya. Atau kamu doakan yang baik dia, tapi doanya kamu tampakkan, mudah-mudahan kamu selamat, gitu ya. Atau kalian sembunyikan, kamu balas kebaikan tapi dengan cara yang tersembunyi, gitu ya. Atau kamu doakan yang baik-baik dia, tapi dengan cara yang tersembunyi, boleh. Atau kamu maafkan saja, ya, nggak usah dibalas, gitu ya. Nggak usah dibalas dengan kebaikan, nggak usah. Tapi sekedar kamu maafkan saja dari keburukan itu, maka ketahuilah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya Allah ingatkan kepada kita bahwa dosa kita kepada Allah sangat banyak. Kezaliman kita kepada Allah sangat banyak. Dan Allah berkuasa untuk menghukum kita kapanpun yang Allah kehendaki. Tetapi senantiasa Allah maafkan. Gitu ya. Makanya sampai sekarang masih aman-aman, masih sehat-sehat. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena luasnya maaf dari Allah. Paham ya? Tuh, tapi wahai manusia, apa kamu tidak ingat? Gitu ya. Salahmu kepada Allah itu berapa? Dosamu kepada Allah berapa? Sejak kamu balik, maksiatmu berapa? Allah tuh kuasa membalas kamu seberat apapun. Tapi selalu Allah maafkan. Buktinya kamu masih hidup, masih sehat-sehat sampai sekarang. Apa kamu tidak tertarik untuk mengikuti atau mencontoh Tuhanmu itu? Gitu ya. Gitu. Makanya kita disuruh berakhlak seperti akhlaknya Allah. Ya. Tapi walaupun boleh, tapi Allah kasih pilihan yang lebih baik. Gitu ya. Makanya mengamalkan agama itu tidak mesti harus begini, harus begitu, tapi ada pilihan-pilihan tergantung tingkat keimanannya masing-masing. Yang tadi itu kelas apa? Kelas ekonomi, kelas biasa. Kalau memang tidak mampu mendoakan baik, terus kebaikan, ya sudah, ya tidak apa-apa. Asalkan jangan melebihi kezaliman yang dia lakukan. Tapi kalau melakukan ini kelasnya lebih tinggi. Kelas ihsan, ya. Kelas ihsan. Ihsan itu apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Ini tidak semua orang yang punya derajat ke kelas itu, ya, kelas tinggi. Allah kasih pilihan, silakan, gitu ya. Kemudian lah yang suka berbuat buruk, ngomong-ngomong yang buruk itu kan orang-orang kafir, gitu ya. Orang kafir yang suka berperilaku begitu di zaman itu kepada orang-orang beriman. Jadi memang di zaman itu kan semua orang mukmin itu mukmin sejati. Tidak mungkin mereka melakukan perbuatan seperti itu. Kalaupun ada, ya berarti orang kafir. Kalau menampakkan keimanan, ya berarti orang munafik. Orang kafir yang menampakkan keimanan. Itu. Maka tentang mereka ini Allah terangkan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah, kafir kepada para rasulnya, dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan para rasulnya. Maksudnya apa? Memisahkan Allah. Allah diimani, rasulnya dikufuri. Gitu ya. Iman pada Allah tapi mengkufuri sebagian rasul Allah. Berarti itu memisahkan Allah dengan para rasulnya. Mereka mengatakan kami iman pada sebagian dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Apa? Tidak diimani semua. Yang sebagian diimani, sebagian dikufuri. Dan mereka menghendaki untuk mencari jalan di antara demikian itu. Maksudnya mencari jalan tengah antara keimanan dan kekafiran. Gitu ya. Mencari jalan tengah. Jadi setengah iman, setengah kafir. Akidahnya orang beriman, sebagian ada yang diikuti, ada orang kafir, sebagian ada yang diikuti. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, bagaimana? Mereka itulah orang kafir yang sebenarnya. Gitu ya.
Berarti gimana? Berarti keimanan itu satu paket, harus lengkap, gitu ya. Kurang satu saja, bukan setengah kafir, gitu ya. Tapi kafir hakiki. Kurang satu saja, namanya sudah bukan iman, sudah jadi kafir. Kalau kafir, kami sediakan bagi orang kafir itu siksa yang menghinakan. Kenapa kok menghinakan? Karena tidak ada alasan orang mengambil sikap kekafiran seperti itu, padahal hujah bukti kebenaran sudah tak terbantahkan, maka tidak ada alasan orang yang mengambil sikap seperti itu kecuali apa? Kecuali kesombongan, gitu ya. Karena gara-gara sombong, maka dihinakan oleh Allah, maka menggunakan azabam muhina. Gitu ya. Itu. Jadi pelajarannya apa? Yang pertama, tadi Islam itu harus lengkap, harus komplit. Satu saja komponennya hilang, bukan dikatakan iman. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada jalan tengah antara keimanan dan kekafiran. Jadi setengah Islam, setengah Kristen, tidak ada. Gitu ya. Setengah Islam, kalau Jumat ke masjid, kalau Minggu ke gereja, tidak ada. Kalau kecampuran begitu, bagaimana? Sudah kafir tulen, kafir asli. Tidak ada jalan tengah. Terus, lah yang iman itu siapa? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Dan tidak membedakan seorang pun dari mereka. Semua diimani. Semua nabi, semua rasul diimani, semua kitab suci diimani. Mereka itu loh akan kami berikan pada mereka pahala mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi gimana? Hanya iman yang sempurna yang diakui oleh Allah. Yang pun tidak kecampuran kekafiran. Dan iman yang sempurna itulah yang menyebabkan orang bisa mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Jadi kafir itu tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Ibarat iman itu apa? Wadahnya. Amal itu isinya. Berarti orang kafir itu tidak punya wadah. Bagaimana Allah kasih pahala, wong tidak ada wadahnya pahala. Tapi wadah itu apa? Harus utuh, harus lengkap, tidak boleh bocor. Bocor itu apa? Ya ada yang dikufuri, ada yang diimani dikufuri, berarti wadahnya bocor. Itu juga walaupun sepertinya punya wadah, tetapi tidak bisa mengisi pahala yang Allah dan tidak akan Allah beri pahala. Terus berikutnya, nah, kemudian ini orang tadi ya, tidak ada alasan orang untuk mengambil sikap kekafiran, jalan kekafiran kecuali karena kesombongan, gitu ya. Jadi orang sombong atau fanatik atau egois lah, orang yang begitu itu biasanya kalau mendebat itu tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akal, tetapi menggunakan hawa nafsu. Dan orang cenderung itu begitu tuh cenderung kalau ngomong itu yang menyakitkan, yang menjengkelkan, gitu ya, yang nyelekit-nyelekit, yang menjengkelkan. Lah begitulah sikap mereka kepada Nabi, maka membuat Nabi itu sedih, ya. Termasuk mereka minta-minta bukti Rasul yang aneh-aneh membuat Nabi itu sedih. Supaya Nabi tidak selalu sedih, Allah hibur, wahai Nabi, ahli kitab itu meminta kepadamu bahwa engkau turunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Gitu ya. Jadi mereka bilang apa? Hei Muhammad, kalau kamu memang Rasul betul-betul turunkan kitab dari langit, langsung turun, langsung gedebuk, langsung saya tangkap gitu ya. Itu mintanya begitu. Itu kan penghinaan gitu ya. Masa kitab turunnya seperti itu? Maka wahai Nabi, kalau mereka menghina engkau dengan permintaan mereka seperti itu, jangan susah, jangan sedih. Kepada engkau cuma seperti itu. Sungguh mereka telah meminta kepada Nabi Musa dulu lebih besar dari itu. Paham ya? Mereka cuma begitu pada engkau. Dulu kepada Nabi Musa, mereka malah minta yang lebih menjengkelkan, yang lebih tidak masuk akal. Mereka mengatakan apa? Malah mereka mengatakan, tampakkanlah Allah kepada kami secara jelas. Itu kan lebih lancang lagi, udah. Maka gara-gara sikap mereka itu mereka disambar oleh petir, sebab kezaliman mereka mati semua. Kemudian ditinggal mereka dulu itu umatnya Nabi Musa, baru ditinggal Nabi Musa cuma 40 hari saja sudah menyembah patung anak sapi, ya. Mereka menjadikan sesembahan anak sapi, padahal telah datang bukti-bukti kebenaran yang nyata. Mukjizat Nabi Musa itu sudah mereka lihat. Bahkan baru saja mereka dibelahkan lautan merah sehingga bisa nyebrang. Loh gitu loh, masih menyembah patung anak sapi. Kurang apa?
kurang menyakitkan apa gitu ya, menjengkelkan apa. Tetapi kami maafkan mereka dari perbuatan seperti itu ketika mereka minta maaf, dan kami berikan kepada Nabi Musa kekuasaan yang nyata. Ini sultan itu memang bisa kekuasaan fisik, bisa kekuasaan argumentasi, kekuatan argumentasi yang tak terbantahkan. Tapi kalau di sini itu kekuasaan fisik ya. Kenapa? Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad, mampu menghukum umatnya yang melakukan pelanggaran, kesalahan, gitu ya. Itu ketika mereka menyembah patung satu itu kan dihukum dengan saling membunuh sesama mereka, gitu ya. Itu sultannya Nabi Musa. Seperti Nabi Muhammad, kalau umatnya bersalah, beliau bisa menetapkan hukuman. Itu kekuasaan yang dimaksud. Beda dengan nabi-nabi yang lain, dia boro-boro menghukum, tambah dikejar-kejar mau dibunuh. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu tidak punya sultan, gitu ya. Nabi Muhammad punya, Nabi Musa juga punya. Terus perbuatan mereka yang menjengkelkan lagi apa? Supaya Nabi tidak sedih, dikasih contoh. Kami angkat di atas mereka bukit Tur dengan perjanjian pada mereka. Gitu ya. Loh gitu loh. Begitu gunungnya kembali ke tempat semula, mereka malah mengatakan sami'na wa asoina. Gitu ya. Kami katakan pada mereka, masuklah kamu ke pintu gerbang itu sambil sujud. Tambah tidak mau sujud, tambah mendongakkan kepala ke langit, gitu ya. Sambil disuruh mengatakan hito diganti hinto sambil tertawa-tertawa. Kurang menjengkelkan apa, gitu ya. Kami katakan jangan melanggar jasa itu, tambah dilanggar, gitu ya. Sehingga mereka itu tetap cari ikan sehingga dikutuk jadi kera, gitu ya. Jadi Allah ceritakan keburukan mereka itu yang luar biasa supaya Nabi itu tidak terlalu sedih, gitu ya. Itu kami ambil dari mereka perjanjian yang kuat, tapi selalu mereka langgar. Kalau kepada engkau belum terlalu, makanya engkau jangan sedih, gitu ya. Cuma berarti pelajarannya apa? Ketika kita mengalami keberatan, kesedihan, maka bayangkan atau lihatlah orang-orang yang lain yang mengalami yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Akhirnya jadi ringan. No, cuma begini. Orang malah mengalami seperti itu. Itu cara Allah menghibur Nabi. Jadi ya kita tiru juga ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada. Oke, monggo. Ustaz, ini seperti cerita Nabi Israel, anak seperti kaum Bani Israel gitu. Ya. Itu sering melakukan kesalahan, kemudian diampuni, mendapatkan kenikmatan, nanti berbuat salah lagi, diampuni lagi, begitu Ustaz. Ya. Itu ibarat apa ya Ustaz? Jadi juga Allah membuat kelompok makhluk yang seperti itu memang seperti menjengkelkan gitu. Ya. Menjengkelkan, tapi Allah kan memberi maaf dan memberi rahmat kayak. Ya. Berarti pelajarannya apa gitu kan? Berarti pelajaran pertama luasnya ampunan Allah gitu ya. Jadi berarti orang itu salah berapapun kali dia melakukan kejahatan seperti Bani Israel, asalkan dia masih mau minta ampun, Allah masih tetap membuka pintu ampunannya, tobatnya. Gitu. Jadi yang pertama, yang kedua Allah itu mencintai hambanya tanpa kecuali, tanpa pilih kasih, termasuk orang-orang Bani Israel. Sebetulnya mereka itu dicintai oleh Allah. Itu termasuk makanya mereka itu ketika mengingkari kebenaran biasanya Allah ingatkan dalam bentuk bencana, musibah. Tujuannya supaya kembali ke jalan Allah. Begitu kembali ya Allah terima tobatnya. Terus mereka berbuat jahat lagi, Allah ingatkan lagi, gitu ya. Nah, berarti mereka itu sebenarnya juga dicintai. Kalau tidak dicintai, kenapa Allah ingatkan dalam bentuk musibah? Terus kenapa ketika mereka tobat Allah ampuni? Gitu ya. Jadi luasnya ampunan Allah yang pertama, yang kedua bahwa Allah mencintai hambanya itu sama, tidak pilih kasih. Termasuk orang-orang Bani Israel pun sebetulnya cinta. Itu buktinya seperti itu.
Berarti pelajarannya apa? Tadi kan kita disuruh mencontoh akhlaknya Allah, gitu ya. Allah saja itu dosa kamu banyak ke Allah, gitu ya. Terus Allah maafkan, kenapa kamu tidak mau maafkan saudaramu? Apa kamu tidak pernah berbuat salah, gitu ya. Maka contohlah Allah. Ada hadis apa? Takhallaku bi akhlakillah, gitu ya. Terus yang kedua apa? Akhlak Allah. Allah yang dicontoh apa? Yaitu Allah itu kalau menyayangi hambanya tanpa kecuali, maka sayangilah semua makhluk Allah tanpa kecuali. Seperti Allah menyayangi semua hambanya. Jadi sebetulnya kita itu tidak punya hak untuk membenci siapapun. Ya, tidak punya hak. Allah saja itu kan bukan kita yang mencipta, bukan hak kita. Gitu. Kalau hak itu kan membenci itu kan sudah memvonis ya. Seakan-akan dia itu jelek, dia itu rendah, dia itu ahli neraka. Siapa yang jamin gitu ya? Dan kita tidak punya hak untuk itu. Dia bukan hamba kita, bukan kita penciptanya, bukan kita yang ngasih rezeki. Apa hak kita gitu ya? Termasuk orang kafir pun itu sebenarnya orang ahli maksiat itu juga tidak boleh dibenci. Nggak boleh dibenci. Ya. Allah membuat orang kafir bukan untuk dibenci, tapi untuk ditunjukkan kepada kebenaran, untuk keislaman, didoakan, gitu ya. Semua dibuat dia. Allah membuat orang ahli maksiat sebetulnya bukan untuk dibenci, tapi untuk dikasihi, dikeluarkan dia dari jurang kemaksiatan, kan gitu, bukan dibenci. Nah, kalaupun perlu membenci perbuatannya. Dulu siapa? Nabi Hud ya mengatakan kepada orang-orang musyrik, wa inna li amalikum minal qalin. Sesungguhnya kami benci kepada perbuatan, jadi perbuatannya yang dibenci. Jadi menyikapi orang-orang seperti itu tuh seperti menyikapi orang sakit, ya. Penyakitnya yang dibuang, orangnya diselamatkan. Bukan orangnya dibenci. Orang sakit dibenci kan dolim, ya. Saya benci sama dia gara-gara dia sakit dulunya, sakit kok dibenci. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya? Sudah jelas, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.